Kalau tadi PDIP, Bu Mega akhirnya join, bahaya nggak buat demokrasi kita? Ya Di pasti. partai, kalah Kalah pemilu, pemilu, tidak ya, mau tidak mau jadi oposisi, jadi oposisi. kurang bertanggung jawab terhadap demokrasi. Salam kritis, teman-teman, ada rencana bahwa Pak Prabowo mau ketemu sama Bu Mega nih. Kalau misalkan beneran sampai rencana ini terjadi, berarti ada kemungkinan pemerintahannya Pak Prabowo bakalan jalan tanpa oposisi. Nah, kira-kira hal ini berbahaya nggak ya bagi kesehatan demokrasi di negara Indonesia ini? Kita bahas selengkapnya. Gimana Bang Yudi? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. tapi demokrasinya belum tentu sehat. Ya udah, warganya dulu sehat dulu. Makanya, Supaya kita bisa mengkritisi hal-hal ini. Kalau nggak sehat, kita nggak akan bisa mengkritisi ini kan. ya, Jadi pasti udah dengar dong kabar Pak Prabowo mau ketemu sama Bu Mega nih. ya. Ada insight baru kah? Kalau menurut Dita sendiri, kan gini nih, banyak orang menganggap hal ini positif. Karena Pak Prabowo itu dianggap pemimpin yang merangkul semua Oke. orang, ya kan? Dan ini dianggap positif. Kalau menurut Dita sendiri sih, saya termasuk tipe-tipe orang yang menyukai bahwa demokrasi itu harus ada yang kontrolnya. Dan salah satu pihak pengontrol itu ya harus dari pihak oposisi. Karena namanya suatu negara, kita berjalan, apalagi di dalam sistem pemerintahan demokrasi ya, nggak bisa dong kita semua gotong royong bareng-bareng. Nanti nggak ada fungsi controllingnya dari siapa. Kalau misalkan semuanya ini berpihak sama pemerintah. Ya, Kalau menurutku sih gitu ya Bang Yudi ya, ya. ya. Ya, memang kelompok yang pro dengan gotong royong, Mhm. ya, itu dalilnya pengawas itu adalah DPR, Oke. ya kan? Jadi DPR yang bakal mengawasi pemerintah. Hmm. Tapi logikanya kalau semua partai di DPR udah masuk ke pemerintah, Iya. paling pengawasannya kan untuk hal-hal tertentu aja. Ya nggak sih? Hal-hal tertentu tuh gimana Ya maksudnya? misalnya yang nggak mengganggu si presidennya, Oh, tidak mengganggu misalnya menteri-menterinya, kepemimpinan ya presidennya yang ini. dihajar menteri-menterinya doang, misalnya gitu Heeh. kan. Kayak di masa Pak Jokowi, itu Iya. ada otak-atik MK, ya Mhm. kan ada rencana perpanjangan 3 periode gitu-gitu kan. Kan Mhm. ini kan si presidennya gitu. Kalau Iya. misalnya si presidennya yang melanggar, Mhm. siapa yang mau mengawasin gitu. Kalau Nah, semuanya udah masuk kan gitu ya. itu dia makanya menurutku fungsi controlling ini penting karena aku juga pernah baca kalau nggak salah ada dua pilar demokrasi, salah satunya itu yang mesti ada oposisi kan. Ya, Seperti yang kita lihat di beberapa negara maju kayak misalkan di Amerika tuh. ya. Meskipun dia hanya memang sistem partainya beda sama kita ya. Kalau kita Hmm. kan multi partai ekstrim di mana partai itu banyak ya, nggak cuma Ya, di dua. atas 5 Iya, itu udah kalau ekstrim. kalau Amerika kan cuma dua. Jadi kalau misalkan Republik menang ya Demokrat yang akan mengkritisi kan Ya, pasti kan. ya. Nah, begitu pun sebaliknya. Karena mereka benar-benar punya apa tuh namanya ideologi yang berbeda banget. Nah, kalau di Indonesia sendiri harusnya sih tetap ada ya, kalaupun kita pakai multi partai ekstrim. Ya, kita balik dikit deh ke demokrasi itu sendiri gitu. Hmm. Kalau Robert Dahl itu di bukunya Poliarki itu kan demokrasi itu pilarnya ada 2 sama dia itu. Ya Hmm. kan? Satu partisipasi, Dan satunya artinya pemerintahan dipilih oleh rakyat, yang satu lagi adalah oposisi kan. posisi. Jadi yang mengontrol si pemerintah. Jadi oposisi itu kalau udah jadi pilar berarti kan sifatnya wajib Wajib. seharusnya kan gitu, Iya. wajib. Nah, cuman problematikanya tuh oposisi itu bakal efektif atau enggak, bakal benar-benar berfungsi atau enggak, itu tergantung sama sistemnya yang tadi. Yang tadi Hmm. Dita bilang itu kan apa? Sistem kita multi partai Multi partai ekstrim ekstrim. dan dikombinasikan lagi dengan presidensial. Presidensial. Nah, Hmm. itu yang bikin rumit gitu. Kenapa rumit? Ya karena di sistem presidensial, Hmm. kepala negara itu terlalu powerful, Iya, ya kan? betul. Dipilih oleh rakyat Iya, nih, dipilih oleh ya rakyat. kan? Hmm. Legitimasinya dari rakyat, ada masa jabatan tetap Hmm. 5 tahun, jadi nggak bisa diapa-apain nih. Iya, Kalau di parlementer yang milih parlemen, parlemen. gitu kan? Jadi partai memang masih bisa apa namanya berbuat banyak lah terhadap si Iya. presiden gitu. Kalau presiden ini sudah salah jalan gitu ya. Ya perdana menteri, sorry, kalau parlementer Oh, perdana menteri, oh bukan iya, presiden. iya, benar-benar. Parlementer ini Ya, makanya perdana sama menteri. eksekutif lah, ya masih Hmm. ada ini gitu, masih masih bisa ini. Nah di presidensial memang
oposisi ini agak sulit. Hmm. Posisinya tuh agak sulit, terutama di yang multi partai ekstrim Ekstrim. kayak kita. Yang kalah, partai yang kalah itu bisa jadi suara oposisinya pun nggak begitu pengaruh Mm-mm. di presidensial multi Karena partai. kalah ya dengan, Terlalu kecil ya karena suaranya. sendirian gitu Ya, mungkin. misalnya dia sendirian terlalu kecil. Kayak kasus kemarin di Pak Jokowi, sisa PKS sama Demokrat, Hmm? terus di ujungnya sisa PKS. Ya, Ya, itu terlalu kecil kan. Kalau di Amerika karena cuma dua, cukup kekuatannya berimbang. imbang 50-50 lah ya. Ya, Pendukungnya pun hampir berimbang karena ya. pasti pendukung salah satu partai ini kan nggak beda-beda jauh lah, hasilnya itu nggak beda-beda jauh, sehingga apa yang disuarakan oleh si yang kalah, Mm, which mean oposisi ini itu ya, masih bisa terdengar dan bahkan ya, bisa menyentil pemerintah lah, terasa gitu pemerintah ya, yang sedang berkuasa gitu kan ya. ya. Nah, tapi ada tapinya. Walaupun di presidensial multi partai kayak kita ini Mm-mm. oposisi itu mungkin kalau cuma satu partai itu kecil ya Mm-mm. kekuatannya. Nah, dia bisa bergabung dengan oposisi publik, Oh, berarti dengan rakyat. dengan rakyat. Hmm. Walaupun ini secara secara teori-teori demokrasi itu kurang sehat sebenarnya kalau sampai oposisi parlemen bergabung sama oposisi rakyat. Ini kan bisa ke kegiatan ekstra parlementer, Mm. demonstrasi jalanan, Demonstrasi ya kan? jalanan. Tapi kalau memang nggak ada pilihan, Mm. ya mau gimana lagi? Ibaratnya walaupun cuman ada satu partai oposisi, Mm. ibaratnya, tapi dia bisa bergabung sama rakyat, itu bisa tetap kuat, ibaratnya gitu. Si partainya ini, Ya, tapi itu bakalan mengancam political stability itu sendiri nggak sih kalau kalau misalnya? demonstrasi kan memang itu udah memang bagian dari demokrasi kan, demonstrasi Ah itu. ya, Jadi ya. sistem demokrasi memang membolehkan, tapi diharapkan konflik itu nggak sampai ke jalan gitu loh. Hmm. Walaupun kalaupun turun ke jalan, ya udah dalam demokrasi itu memang dibolehkan gitu. Mm-mm. Yang diharapkan kan ketika oposisi ini berjalan di Mm-mm. parlemen, berarti kan segala macam ini kan di sini Ya, konfliknya gitu, nggak iya, sampai iya, turun ke bawah. Tapi iya. kalau di sini nggak ada yang berkonflik, pada Mm-mm. akhirnya dia turun ke bawah. Di situ bahayanya sebenarnya. Oh, oke, ya paham, Nah, paham, gitu. paham. Ketika udah turun ke bawah, Hmm. kan potensinya jadi lebih besar untuk kerusuhan, kekerasan, Hmm. gitu kan. Makanya demokrasi itu kan intinya sebenarnya membawa konflik di akar rumput ke Ke arena politik atas, ya, supaya nggak terjadi kekerasan dan segala macam iya. gitu. Dan kerusakan segala Ya, macam nah ya. makanya oposisi harus ada gitu, harus ada. Nah kalau tadi PDIP, Bu Mega akhirnya join, bahaya nggak buat demokrasi kita? Ya Ya pasti, pasti. pasti bahaya. Apalagi pengalamannya baru kemarin, Ya, ya tidak kan? ada satupun partai yang berada di luar kekuasaan. Ada satu, cuman maksudnya kemarin kan pengalamannya mulai ada nih otak-atik konstitusi, Ya, otak-atik demokrasi, mau ya, perpanjangan 3 periode, mau ya, penundaan pemilu. ya. Tapi yang lolos akhirnya di MK gitu MK. kan, yang lolos satu di situ. Itulah resikonya ketika Ketika nggak ada. tidak ada oposisi, tidak ada yang mengontrol pemerintahan. Karena bagaimanapun pemerintahan ini ngerasa dia pengen sustain gitu kali ya kekuasaannya gitu. Dia tidak mau, Ya, dia akan melakukan segala hal untuk memaintenance apa yang didapatkan saat ini. ya, Berarti 2 periode ini nggak cukup ya. ya. Makanya makanya nggak bisa kalau misalnya banyak yang ngomong sekarang kita gotong royong ya, Hmm. kita merangkul semua. Hmm. Itu secara teoritis itu tertolak. Hmm. Bukti empirisnya juga baru-baru kemarin itu udah nunjukin Nggak gitu ada. ya, bahaya banget gitu ketika nggak ada ini. Ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya demokrasi itu tanpa oposisi itu kayak bangunan Heeh. ada 2 pilar, dia kehilangan satu pilarnya. Tapi kan memang menjadi oposisi itu seperti yang tadi Bang Yudi bilang sulit gitu loh di negara multipartai ekstrem seperti ini, ditambah Ya, suaranya kecil, ya. dan gimana cara dia menyelamatkan partainya gitu. Kira-kira apa sih benefitnya kalau sampai Bu Mega memutuskan ya udah ketemu aja tapi saya nggak join untuk di dalam pemerintahan. Ya. Sebenarnya benefitnya tuh juga udah pernah dirasakan sama Hmm. PDIP waktu jadi Waktu oposisi di SBY ya. masa Presiden SBY gitu kan. Hmm. Mereka 2 periode itu jadi Puasa ya. oposisi, ya. Oh, bahasa kitanya puasa dulu. Iya, PDIP puasa. puasa kan, puasa. Tapi suaranya naik di 2014
menang. Jadi Iya. ada reward yang dikasih sama rakyat. Nah, makanya penting di sini kita menggugah kesadaran Mhm. rakyat bahwa partai kalau ketika semua partai lain nggak ada yang berani jadi oposisi. Gini, ini partai Mhm. kalah pemilu, Iya. nggak mau jadi oposisi, ini Heeh. berarti partai kurang bertanggung jawab terhadap demokrasi. Gimana gimana? Partai Hmm, kalah kalah pemilu, pemilu, tidak ya mau tidak mau jadi oposisi, tidak mau jadi ya oposisi. kurang bertanggung jawab terhadap demokrasi. Karena Oke. demokrasi itu mengharapkan ada yang menang menjalankan pemerintahan, yang kalah Mengontrol mengontrol, mengawasi gitu kan. Oh, berarti kalau misalkan partai kalah pemilu, tidak mau jadi oposisi, berarti dia meleburkan ideologinya Ya, untuk ikut di dalam ya pemerintahan. Karena dia kan hmm, bener kan? Karena ya, kan harusnya ketika partai-partai itu bersaing kan mereka ya, punya ideologi beda-beda nih, punya ya, program beda-beda, punya ya, visi misi beda-beda dong pastinya. ya, Tapi ketika dia join di dalam ya, pemerintahan, masuk ke dalam kekuasaan, ya, berarti kan dia meleburkan ya, ideologinya untuk mengikuti ideologi ya, yang menang dong. ya, Bener juga dia tidak bertanggung jawab terhadap demokrasi iya. at the end-nya. Makanya rakyat di sini tuh jadi gini, sebenarnya demokrasi itu kan memberikan Mm-mm, eh, peluang, mm-mm, kesempatan kepada rakyat mm-mm. untuk menghukum orang-orang yang ada Ah, pemerintahan. iya iya iya. Menghukumnya dengan apa? Dengan tidak dipilih di Saat pemilu pemilu berikutnya, selanjutnya, ya gitu kan? Nah, makanya di sini rakyat itu bisa perannya tuh bisa luar signifikan, biasa ya, ya. krusial banget gitu. Jadi partai-partai yang kira-kira kelihatan nih cuman mentingin diri sendiri gitu ya. Mm-mm. Dia kalah, pokoknya dia kerjaannya nyari kekuasaan aja. Iya iya iya. Ini seharusnya dihukum, jangan dipilih lagi nih ke Iya. depan, gitu kan? Nah, partai-partai yang berani mempertahankan itu seharusnya dikasih reward. Dipilihlah sebanyak-banyaknya gitu, partai-partai yang berani menjaga ini. Nah, kalau Iya. kayak gini, ibaratnya kalaupun kita katakan partainya udah nggak sehat, Mm-mm, partainya udah pada sakit nih, mm-mm, tapi kalau rakyatnya masih sehat, mm-mm. ini masih bisa menyadarkan atau menyembuhkan si partai ini, ibaratnya gitu. Benar-benar. Oh, jadi dengan demikian kalau misalkan nih partai ini yang tadi dia sudah kalah tapi tidak mau menjadi oposisi dan di pemilu berikutnya dikasih punishment, Punishment, ya, dia nggak dipilih lagi, itu dia akan sadar sendiri tuh. ya, Oh, berarti apa yang saya lakukan kemarin tuh salah salah, sehingga menurunkan suara saya. ya, Dan dia akan mencoba memperbaiki karena dia udah kalah nih. iya, Udah saya berkomitmen untuk tidak join di dalam pemerintah, pemerintahan untuk ya, mengembalikan kepercayaan rakyat lah gitu ya, ya. Mungkin saat ini ya, seperti itu ya. ya. Memang semua orang terjun ke politik itu untuk Mm, kekuasaan pastinya. ya. Ya, tapi kalau dia terlalu pragmatis, Mm, terlalu oportunis, mm, ya berarti dia nggak mikirin rakyat lagi. iya Itu aja benar. simpelnya. Berarti Nah, partai memang kayak gini ngapain dipilih gitu ibaratnya gitu. benar sih, tapi Iya, berarti segitu berbahayanya kalau di dalam suatu negara demokrasi ini, apalagi dengan sistem presidensial dan multipartai ekstrim, nggak ada oposisi, hmm, itu bahkan bisa mengeroposkan demokrasi itu ya. sendiri ya. Cuma begini, memang ada juga potensi lain kebuntuan ya di presidensialisme multipartai ini. Jadi kalau pemerintahnya terlalu lemah, oposisinya terlalu kuat, ini juga Mm, bisa kebuntuan nanti. Nah, kalaupun kita katakan oke lah, nggak semua partai yang kalah di luar, tapi mm, setidaknya tetap ada yang menjaga gitu loh, mm, nggak berduyun-duyun ya. Ini masuk ke pemerintah tanpa mm. ada yang peduli, ini pemerintah ada yang kontrol nggak sih nanti? Iya. Gimana kalau ada kepentingan rakyat yang Mm, nggak terakomodir sama pemerintah? Siapa yang mau menyuarakan lagi? Kalau iya. oposisinya, Masuk ke dalam ya nggak ada kekuasaan. lagi oposisi kan, partai-partai semua Benar. masuk gitu. Iya benar, kita jadi nggak punya saluran ya Iya, untuk ketika pemerintah salah nggak mungkin kita berani langsung ngadu kan iya, ke mereka dan nggak mungkin juga iya. didengar. Tapi kalau melalui partai ada kemungkinan besar itu didengar Didengar, apalagi ya, partai oposisi ya. iya, Ya benar juga sih itu makanya fungsinya ada oposisi untuk mengakomodir suara-suara rakyat yang kalah juga karena kan iya, dia milih sesuatu terus dia kalah kan. iya. Iya untuk Yang mengakomodir itu. terabaikan ya, Iya. suara-suara yang terabaikan, terus juga mengontrol perilaku si penguasa gitu Iya. kan. Banyak, fungsinya tuh banyak banget, bener-bener krusial. Makanya kalau Robert Dahl bilang itu adalah pilar, salah satu pilar demokrasi, ya Mm-mm. benar. Karena yang membedakan, kalau kata ada seorang ilmuwan Amerika, ilmuwan Mm. politik itu bilang, yang membedakan antara negara demokratis dengan negara otoriter itu ada atau tidaknya oposisi.
Oke, gitu. benar juga. Kalau ada oposisinya berfungsi, berarti ini negara nggak otoriter, bisa dikritik, bisa di ini Iya, kan. iya, Nah itu dan jadi sangat krusial perannya luar gitu. Nah biasa makanya di sini krusial. rakyat penting nih, penting kita kita ngasih kesadaran buat rakyat ya untuk bisa menggunakan hak untuk memberikan reward dan punishment itu. Kalau ada partai yang berani jadi oposisi, ya kasih dia Kasih reward reward ya. ya, supaya kesehatan demokrasi kita juga terjaga ya, dan Ya, pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya lah yang ya, dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita dulu. ya. Oke deh, Bang Yudi. Nah, Oke. buat teman-teman jangan lupa subscribe podcast Titik Kritis ya, biar kalian nggak ketinggalan isu-isu menarik lainnya. Dan jangan lupa nih buat para warga Indonesia, kalau misalkan ada partai yang berani berada di luar kekuasaan atau menjadi oposisi, apalagi di saat-saat seperti saat ini, jangan lupa kasih reward yang Ya. sebanyak-banyaknya. Kita Bener ya? doain semoga Bu Mega ya masih tetap mau lah menjaga ya demokrasi kita ya. Amin. Walaupun ketemu nanti mudah-mudahan beliau tetap di Iya. luar lah untuk mengontrol gitu. Ya ketemu mah ketemu aja ya Iya. kan, sambil makan kue Iya, lebaran sama nasi apa-apa. goreng katanya makan nasi. Sambil ketemu makan nasi goreng, makan kue lebaran, tapi tetap kalau kekuasaan tetaplah harusnya berimbang. Berimbang. Tidak ada Ya. yang jangan sampai ada kelebihan power lah di situ. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Salam kritis. Salam kritis.